Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yoga Ariyansena dari kelas 11 PKR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak akan terhitung oleh kita. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang kejujuran kunci kesuksesan masa depan. Jujur berarti curang, tidak berbohong. Jadi jujur adalah tidak berbohong baik-baik ucapan atau suatu perbuatan. Dengan kejujuran kita tidak dapat dipercayai sekaligus dihormati orang lain. Sekali saja kita membohongi orang lain, maka kepercayaan orang lain kepada kita akan terus berkurang, bahkan hilang. Orang yang memiliki sifat jujur begitu bermanfaat sekaligus untuk dirinya ataupun orang lain. Salah satu contoh manfaat dari jujur bagi diri sendiri yaitu semakin percaya artinya dapat bermain oleh orang lain karena selalu berkata jujur. Banyak kawan akhirnya bergaul dengan teman namun tidak pernah datang, serta membantu teman yang membutuhkan. Merasa tenang, akhirnya hidup akan jauh lebih bahagia. Semakin semangat belajar. Kejujuran kunci kesuksesan masa depan merupakan sesuatu yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan. Karena kejujuran akan membawa kita pada kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, kita bagaimana menemukan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Pembelajaran untuk berlaku jujur sebenarnya sudah digembar-gemborkan oleh berbagai pihak yang isinya menyarankan, menyatakan, menghimbau untuk berlaku jujur. Bahkan pelanggaran bagi orang yang tidak jujur, sanksinya akan dijatuhkan semuanya yang telah disampaikan dan disosialisasikan pada semuanya melalui berbagai media. Yang pun demikian, masih banyak orang masih belum jujur. Mereka beranggapan bahwa jujur akan ajur dan tidak akan makmur. Anggapan tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan dengan apa yang telah diterimanya dan yakin bahwa di dunia ini semua masih bisa diatur. Bahayanya sifat ini tidak memandang usia dan profesi. Buktinya sering kita saksikan beberapa tayangan di televisi, mulai dari perkara Nobelus tanggungan sampai peristiwa perjokian ujian nasional. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ketidakjujur akan membawa bencana dalam kehidupannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Pepatah Jawa menuturkan, kacang manut lanjaran. Pepatah ini bisa sebagai wacana bahwa sebenarnya penumbuhan kejujuran itu bisa melalui contoh untuk diikuti. Misalkan dalam dunia pendidikan, penumbuhan kejujuran bisa dikondisikan dalam lingkungan mereka berada dengan penerapan kedisiplinan dalam segala hal dan contoh sikap disiplin. Berkata benar dan jujur dari guru atau seluruh warga yang tinggal di sekitarnya akan melalui karuna untuk berlaku jujur. Tuntunan untuk jujur ini juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sabdanya, hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kebajikan dan kebajikan membawa surga. Selama seorang benar dan selalu memiliki kebenaran juga tercatat di sisi Allah, seorang yang benar jujur. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut dikuatkan lagi dengan firman Allah dalam Al-Quran surat
Al-Ahzab ayat 24 yang artinya supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur. Itu karena kejujuran dan menyiksa orang munafik tidak dikehendakinya. Dari hadis ayat di atas, sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita bahasanya orang yang berlaku jujur akan menerima hasil dari kejujuran, yaitu surga. Sebaliknya, siapapun yang menghabiskan umurnya untuk berbohong, maka pada akhirnya jahannya akan mendapatkan orang yang munafik. Kita pun mungkin tak asing mendengarnya dengan kata-kata bijak. Katakanlah suatu kebenaran, walaupun menyakitkan. Terkadang seseorang berbohong karena suatu kepentingan, namun disadari atau tidak, pada saat dia melakukan sesuatu kebohongan, maka kecemasan akan datang menghantui. Cemas apabila kebohongan terbongkar, cemas apabila menuntun kepada keburukan, dan keburukan menuntun kepada jalan menuju api neraka. Sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Seorang yang awalnya terpaksa berbohong, namun bila ia melakukannya terus-menerus, maka hal itu melekat pada dirinya dan menjadi tabiat hidupnya. Inilah yang harus diwaspadai. Taruna-taruni yang saya banggakan, kejujuran adalah tiang agama, sendi, akhlak, dan terutama rasa kemanusiaan. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia seutuhnya. Disinilah penting akan kejujuran bagi hidupnya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah SWT, dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.